Beberapa saat yang lalu juga Kepala Bidang Humas Polda Sulawesi Selatan, Kombes E. Julpan menyatakan bahwa sudah ada beberapa korban yang dinyatakan menjadi korban dalam ledakan ini dan saat ini masih diidentifikasi oleh kepolisian. Berikut pernyataan Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan. Baik ya, jadi saya rasa tadi keterangan dari beliau yang ada di lokasi kejadian. Jadi saya pada hari ini ya ada di lokasi kejadian, tepatnya di depan gereja katedral. Jadi bisa saya sampaikan bahwa benar telah terjadi ledakan yang diduga bom ya. Sementara kita sudah ada di lokasi dari kepolisian Polrestabes Makassar, Polda Sulsel maupun Lafor. Bapak Kapolda juga sudah ada di lokasi ya. Sementara kita bisa pastikan dari lokasi kejadian ada ledakan. Kemudian juga dari lokasi kejadian kita temukan ada potongan tubuh manusia. Ya, sementara kita masih dalami ya tim Lafor apakah ini dari pelaku ataupun ada orang yang di sekitar ya. Sementara sedang kita kumpulkan potongan tubuh manusia itu dan kita juga belum bisa pastikan jumlahnya berapa orang. Kemudian juga ada beberapa yang akibat ledakan ini yang kita bawa ke rumah sakit ya untuk pertolongan pertama, tetapi tidak meninggal ya, kejadian hanya luka-luka, tetapi jumlahnya kita belum bisa pastikan berapa. Sementara kita masih di lapangan masih melakukan olah TKP ya, Bapak Kapolda langsung turun ke lapangan memimpin olah TKP. Saya rasa nanti beberapa menit ke depan kita bisa update lagi ya. Yang jelas saya bisa pastikan telah terjadi ledakan hari ini seperti disampaikan oleh beliau tadi ya, kurang lebih pukul 10.30 atau 10.28 WITA ya, dan tentunya ini kita sangat sayangkan ya terjadi ya di hari Minggu ini ya, yang kebetulan juga terjadi di depan gereja katedral. Tetapi untuk gereja sendiri saya rasa tidak terjadi kerusakan ya, kemudian juga tidak ada korban jiwa dari gereja ya, dan kita menghimbau pada masyarakat tentunya untuk tidak panik. Kemudian juga kami sudah mengamankan lokasi, kemudian juga menutup akses menuju ke lokasi dan juga menghimbau pada pihak gereja Pak ya untuk sementara mungkin kalau ada ibadat lanjutan yang ketiga mungkin sementara bisa ditunda dulu sambil kita mendalami apakah masih ada sisa bom yang tertinggal di tempat kejadian ini ya. Saya rasa demikian. Pak Kabid, ada berapa korban jiwa Pak sampai sejauh ini Pak, dan untuk korban luka-luka dibawa ke rumah sakit mana saja Pak? Saya untuk korban meninggal ya, ini tentunya kita lihat dari potongan tubuh manusia yang ada, kita belum bisa pastikan ada berapa orang ya, yang jelas ada ya korban meninggal. Kemudian korban luka juga kita belum bisa pastikan jumlahnya dan ini dibawa ke rumah sakit terdekat ya. Pak, dipastikan ledakan ini karena bom bunuh diri Pak ya, bukan karena diletakkan atau bagaimana ya? Ya, untuk itu nanti kita dalami ya, tim sedang mendalami apakah ini bom bunuh diri atau bagaimana ya, apa termasuk luka dibawa ke rumah sakit mana Pak? Yang terdekat dari sini ya, rumah sakit Umum Daerah ya. Pak, ini belum rakitan Pak atau kejadian berapa radius bom? Nah itu belum bisa dipastikan ya. Nah, kita sekarang tim sedang mendalami ya, tim Lafor ya, apakah ini high atau low explosive ya, itu nanti kita sampaikan ya beberapa menit ke depan. Bagaimana dengan pengamanan gereja-gereja lainnya Pak? Mengingat ini hari Minggu begitu sudah ada beberapa gereja yang sudah mulai beroperasi Pak. Ya, saya rasa dengan kejadian ini kita tingkatkan untuk pengamanan, termasuk juga di gereja katedral kami menghimbau dan minta kepada beliau sebagai penanggung jawab untuk sementara ya untuk ibadah mungkin bisa ditunda dulu ya. Ditiadakan hari ini. Ditiadakan ya. Nah, udah ditiadakan sambil kita mengamankan lokasi kejadian. Kemudian saya rasa tempat-tempat yang lain di Makassar juga dengan kejadian ini kita tingkatkan ya untuk keamanan dan patrolinya ya. Kita akan menuju jurnalis Kompas TV Eki Muzakir di Makassar, Sulawesi Selatan untuk mengetahui informasi terbaru terkait insiden ledakan bom yang terjadi di depan gereja katedral di Makassar, Sulawesi Selatan. Eki, dari olah tempat kejadian perkara yang dilakukan oleh pihak kepolisian, ada informasi terbaru yang Anda miliki di sana? Ya, sejauh ini proses olah TKP dari tim Lafor maupun tim DVI masih berlangsung. Kami memantau tadi tim Lafor sudah datang dan sudah mulai bekerja dan lokasi olah TKP-nya tepat berada di depan gereja katedral di Makassar di Jalan Kajalalido, Makassar, Sulawesi Selatan. Sekitar setengah jam lalu tim DVI atau tim Lafor datang dan melakukan olah tempat kejadian untuk mencari bukti ataupun mengumpulkan sejumlah bukti untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut terkait ledakan yang terjadi di depan gereja katedral Makassar, Sulawesi Selatan. Tim Lafor dari Polda Sulsel dan juga Makassar, Sulawesi Selatan tentunya bekerja dan mulai mengumpulkan sejumlah barang bukti di lokasi karena memang pihak kepolisian sejauh ini belum bisa memastikan apakah
benar ini bom bunuh diri, meskipun dari pernyataan dari Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan menyebutkan bahwa memang ada potongan tubuh yang terjadi atau ditemukan di lokasi kejadian. Ini masih didalami apakah benar ini bom bunuh diri, dan berapa pelaku pengeboman ini juga masih dilakukan penyelidikan, karena pihak kepolisian daerah masih bekerja hingga saat ini dan berjanji akan melakukan atau memberikan informasi kepada awak media ketika ada perkembangan terbaru. Sementara itu akses jalan juga sejauh ini belum bisa dibuka untuk umum. Pengamanan di depan atau di sekitar lokasi ledakan ini masih diperketat, dan juga beberapa gereja lainnya rencananya akan juga diamankan untuk mengantisipasi adanya hal-hal yang tidak diinginkan lainnya ini. Jadi langkah pertama atau langkah prioritas awal bagi kepolisian daerah untuk ataupun pasca ledakan yang terjadi di depan gereja Katedral Makassar di Jalan Kalalijo, Makassar, Sulawesi Selatan, Irianda. Iya, berbicara soal pengamanan, tadi Kepala Bidang Humas Polda Sulawesi Selatan, Kombes Ejulpan mengatakan akan memperketat pengamanan di wilayah Kota Makassar dan akan dieskalasi ke seluruh wilayah di Sulawesi Selatan. Titik-titik mana saja, Eki, yang Anda ketahui yang akan diperketat pengamanannya di sana? Untuk detailnya memang belum disebutkan secara langsung oleh pihak kepolisian daerah Sulawesi Selatan, namun kemungkinan besar jika kita merujuk dari lokasi ledakan yang tepat berada di depan gereja katedral, kemungkinan besar lokasi-lokasi pengamanan selanjutnya adalah lokasi-lokasi rumah ibadah termasuk gereja yang akan menjadi prioritas agar kejadian-kejadian ataupun hal-hal seperti ini tidak lagi terjadi di kemudian hari. Ini yang menjadi fokus kepolisian daerah Sulawesi Selatan saat ini, memastikan bahwa kasus ledakan seperti ini tidak terjadi untuk dalam waktu dekat ini bisa terulang kembali. Pengamanan tentu saja di sejumlah lokasi termasuk di gereja akan diperketat. Namun seperti apa proses pengamanannya, apakah lebih terbuka ataupun tertutup, dan juga jalur-jalur ataupun lokasi-lokasi lainnya yang akan diamankan, detailnya masih belum dipublikasikan kepada kami media di Makassar, Sulawesi Selatan. Pihaknya masih mengatakan bahwa proses pengamanan akan diperketat setelah kejadian ataupun setelah ledakan yang terjadi di depan gereja Katedral Makassar, Sulawesi Selatan pada pukul 10:30 waktu Indonesia bagian tengah. Sementara itu memang pengamanan untuk paling ketat tentu saja di lokasi ledakan di depan gereja katedral di sepanjang jalan Era Kartini dan juga di jalan Kalalijo, Makassar, Sulawesi Selatan ini jadi fokus utama pengamanan. Ada kendaraan-kendaraan taktis juga sudah disiagakan di lokasi ini untuk mengamankan lokasi ledakan agar mengamankan lokasi dan juga untuk memastikan bahwa warga sekitar tidak mendekat, karena diantisipasi misalnya ada ledakan-ledakan susulan yang mungkin saya terjadi. Ini yang menjadi prioritas pihak kepolisian saat ini, Rianda. Ya, tentu saja ini yang harus diantisipasi dan termasuk juga penyekatan-penyekatan di perbatasan wilayah di Sulawesi Selatan tentu akan dilakukan oleh pihak kepolisian, mengingat kemungkinan-kemungkinan lain terkait jaringan siapa yang terlibat dalam insiden ledakan bom di gereja katedral ini juga harus diantisipasi oleh pihak kepolisian. Lalu yang menarik, Eki, tadi sempat ada video seorang warga yang tersebar di beberapa lini masa. Ini menyatakan dia menghalang atau menghadang seorang pelaku yang diduga membawa bom sehingga dirinya terluka cukup parah. Anda mengetahui siapa warga ini dan Anda punya cerita soal warga yang menghadang seorang yang diduga pelaku pengebom di depan gereja katedral ini, Eki? Ya, Irinda, memang itu sempat beredar, tapi kami tidak bisa mendahului pihak kepolisian bagaimana atau siapa yang bersangkutan, karena kami butuh informasi yang lebih valid. Kami tidak bisa mengambil sebuah kesimpulan untuk sebuah kejadian dari hanya berdasarkan pada beredar di media sosial, dan ini tentu saja masih butuh konfirmasi lebih lanjut dari pihak kepolisian untuk memastikan apakah video tersebut benar atau informasi atau video yang tidak benar. Kami masih butuh informasi lebih lanjut, Radi.
Ya baik, tahan dulu laporan Anda Eki. Kita akan menyimak saudara pernyataan dari Majelis Ulama Indonesia yang mengutuk keras aksi peledakan di Gereja Katedral di pusat kota Makassar, Sulawesi Selatan Minggu pagi waktu Indonesia Tengah. MUI menyebut aksi ini sangat bertentangan dengan nilai ajaran agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Ulama Indonesia mengutuk dengan keras tindakan pelaku peledakan bom di Makassar pagi ini yang telah membuat ketakutan di tengah-tengah masyarakat dan telah menyebabkan jatuhnya korban jiwa. Tindakan ini jelas-jelas tidak bisa ditolerir karena jelas-jelas sangat tidak manusiawi dan sangat-sangat bertentangan dengan nilai-nilai dari ajaran agama manapun yang diakui di negeri ini. Untuk itu, Majelis Ulama Indonesia meminta pihak aparat untuk mencari dan menangkap pelaku dan atau otak intelektual serta pihak-pihak yang ada di balik peristiwa ini serta membongkar motif dari tindakan yang tidak terpuji tersebut. Di samping itu, MUI juga meminta supaya masalah ini jangan dikait-kaitkan dengan agama dan atau dengan suku tertentu di negeri ini, karena hal demikian akan semakin membuat rumit dan akan semakin membuat keruhnya suasana. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kini kita akan berbincang dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Komisaris Jenderal Boy Rafli Amar yang sudah bergabung melalui sambungan telepon. Selamat siang Pak Boy. Selamat siang, Mas Radia. Ya, betul Pak Boy. Sehat selalu Pak Boy ya, dimanapun Anda berada. Pak Boy, Amin. Ya, sejauh ini insiden ledakan di Makassar, analisis dan respons Anda sejauh ini sebagai Kepala BNPT Pak Boy. Iya, yang pertama kita sangat menyesalkan peristiwa aksi teror pagi ini ya, yang terjadi di depan Gereja Katedral Makassar. Yang kedua tentu kita bersama dengan aparat penegak hukum, dalam hal ini tentu Kepolisian Negara Republik Indonesia, tentu harus segera melakukan langkah-langkah. Pertama adalah penyelidikan dan pertolongan terhadap korban. Penyelidikan tentu kita pertama terpenting adalah melakukan langkah-langkah identifikasi terhadap yang diduga sebagai pelaku aksi bom bunuh diri tersebut. Kemudian tentu kita perlu melakukan langkah-langkah proses olah TKP untuk mendapatkan informasi awal yang akan kita gunakan sebagai langkah penyelidikan lebih lanjut. Sementara itu. Ya. Pak Boy, kita ketahui belakangan ini pihak kepolisian sedang aktif begitu menjaring beberapa teroris di beberapa daerah gitu ya. Dan juga kita ketahui bahwa di Indonesia Timur ada jaringan teroris yang cukup kuat yang saat ini terus diamati oleh baik oleh BNPT maupun oleh kepolisian, yakni jaringan Indonesia Timur. Nah, sejauh ini dengan adanya insiden ini kita tidak ingin berandai-andai terlebih dahulu, namun apakah ada penelusuran juga ke teroris-teroris yang ditangkap belakangan ini dan juga jaringan teroris yang berada di Indonesia Timur, Pak Boy? Ya, tentunya semua kita adalah berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Ya. Kita punya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Oleh karenanya dengan undang-undang yang terbaru ini, langkah-langkah proaktif di dalam upaya menyetop, mencegah, menghindari terjadinya aksi teror ini memang lebih besar wewenang yang dimiliki oleh aparat negara. Ya. Langkah-langkah penangkapan yang telah dilakukan semuanya adalah dalam upaya pencegahan. Karena banyak di antara mereka ditangkap pada masa perencanaan aksi-aksi teror. Jadi kita tentu apresiasi dengan langkah-langkah itu. Dan hal-hal yang terjadi hari ini
tentu juga bagian dari upaya-upaya kerja keras kita untuk menyetop aksi radikal terorisme yang memang dalam masyarakat kita terdapat sel-sel jaringan terorisme yang selama ini tentu sudah berjalan terus secara intensif. Kita lakukan langkah-langkah di bidang pencegahan maupun langkah-langkah penegakan hukumnya. Ya, termasuk pencegahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian maupun jejaring BNPT di Sulawesi Selatan. Pak Boy, yang ingin saya tanyakan, rekam jejak aksi terorisme di Sulawesi Selatan, khususnya di Makassar, yang Anda ketahui sejauh ini seperti apa, Pak? Ya, tentu berdasarkan fakta yang ada dari berbagai kelompok jaringan terorisme seperti Jamaah Ansarud Daulah yang tentunya telah ditetapkan sebagai organisasi teroris yang dilarang, tentu kita memiliki data ya. Jadi dalam hal ini beberapa tempat memang bersama dengan aparat penegak hukum, Polri tentu terus melakukan penelusuran keberadaan sel-sel jaringan teroris yang kalau kita lihat memang ada. Di samping itu kita juga bekerja keras kepada semua pihak bersama dengan unsur pemerintah daerah, pemuka agama, pemikiran radikal intoleransi yang mengarah aksi teror ini dapat kita hindari. Demikian. Baik, terima kasih Pak Boy Rafli Amar. Kita akan kembali nanti perbaharui informasi dari Anda terkait insiden kejadian di Makassar. Kita akan sekarang menuju ke Makassar, ada Kapolda Sulawesi Selatan yang memberikan pernyataan. Sebentar ya. Sebentar. Iya. Semua dapat. Ya, tenang. Oke. Sebentar. Siap. Siapa? Ya. Oke. Selamat siang rekan-rekan semua. Jadi perlu kami laporkan sekitar pukul 10.35 waktu Indonesia bagian tengah. Ya, tadi terjadi ledakan bom yang diduga pelaku bom bunuh diri di depan gereja katedral di Jalan Rajola Lido, Makassar. Sementara data awal yang kami saat ini kita sedang menangani menjaga perimeter dan penanganan TKP. Sementara data awal yang kita sampaikan, satu korban yang dipastikan sebagai pelaku bom bunuh diri tersebut. Kemudian ada 9 masyarakat, 5 petugas gereja dan 4 jamaah yang saat ini sedang dalam perawatan. Kemudian kita juga bersama-sama dengan Densus 88 sedang melakukan olah TKP dan mengumpulkan bukti-bukti yang ada. Itu sementara data awal yang saya sampaikan dari olah TKP yang ada. Meninggal berapa, Jenderal? Iya, saat ini yang dapat kita pastikan ada satu jasad yang diduga sebagai pelaku bom bunuh diri tersebut. Untuk data dan identifikasinya sedang dilakukan olah data. Saat ini sedang bekerja, kita belum bisa menyampaikan. Dari masyarakat ada 9 orang, ya, 5 petugas gereja dan 4 jamaah. Jadi kejadiannya itu di gereja katedral memang sedang dilakukan misa palma, ya, rangkaian kegiatan Paskah yang dilakukan secara protokol kesehatan, makanya jamaahnya juga tidak terlalu banyak. Tepat jam 10.30 jadwal misa itu selesai dan jamaah itu keluar. Di jalan, ya, ada satu motor yang mau masuk ke dalam parkir, sempat ditahan oleh petugas gereja, dan saat itulah terjadi ledakan yang mengakibatkan korban baik dari pelaku itu sendiri maupun dari jamaah dan petugas gereja. Dan kondisi korban ini luka ringan atau luka berat? Belum turun dari kendaraan atau bagaimana, Dan? Iya, kalau dilihat
dari TKP yang ada, ya kita lagi olah TKP, jasad yang ada dengan kendaraan itu menyatu, ya. Diduga belum turun karena sempat ditahan oleh petugas gereja yang mau masuk. Apakah ini ada kaitan dengan teroris sebelumnya atau seperti apa, Jenderal? Iya, ini tentunya sedang dilakukan pendalaman oleh Densus 88. Ya. Pak, sejauh ini barang bukti yang diamankan dari hasil olah TKP seperti apa, Pak? Dari saat ini sedang olah TKP kita. Jadi masih dalam pengumpulan barang bukti. Jadi belum bisa kita sampaikan karena ini masih saat ini masih dilakukan olah TKP. Pengamanan yang baru yang digunakan itu Nah, kita sudah menyampaikan sebenarnya dari awal juga kita sudah menyampaikan kepada seluruh gereja dan kita koordinasi. Kita juga melaksanakan pengamanan dengan internal gereja yang ada. Memang sekarang ini sedang masuk kepada khususnya yang melaksanakan persiapan Hari Paskah. Gitu. Dan sudah ada atensi dari Mabes dan mungkin ada tim yang turun atau bagaimana? Iya pasti. Ini merupakan langkah-langkah koordinatif yang dilakukan. Tentunya kami juga dari Mabes Polri khususnya Densus 88 juga menangani langsung kasus ini. Apakah jenis ledakannya sudah digunakan, Pak? Kalau jenis ledakan sementara ya bisa dikatakan eksplosif ya, karena daya ledaknya cukup tinggi. Seperti apa kerusakan yang terjadi, Pak? Ya, di gerejanya tidak ada kerusakan yang berarti, hanya di luar. Di pintu gerbang dan juga ada beberapa kendaraan yang dekat ledakan tersebut. Cukup. Sementara hasil pemeriksaan itu pelakunya jenis kelamin apa? Ya, belum, nanti masih dalam ini. Masih dalam penanganan. Yang kan dibawa ke rumah sakit mana? Siapanya? Saya Maris sama Pelomenia dan juga Rumah Sakit Bayangkara. Saat ini 9. Saat ini ya. Oke. Ya, makasih. Ya. Makasih, Pak. Sehat-sehat, Pak. Itu tadi pernyataan dari Kapolda Sulawesi Selatan, Inspektur Jenderal Mardi Syam, yang memberikan pernyataan di tempat kejadian perkara. Tadi Kapolda menyatakan ada 1 korban tewas yang dipastikan dan itu adalah pelaku bom bunuh diri. Pelaku bom bunuh diri ini menggunakan sepeda motor bermaksud ingin masuk ke dalam lingkungan atau ke area parkir gereja katedral namun sempat dicegah. Belum sempat masuk ke gereja namun bom tersebut sudah meledak di halaman gereja katedral. Ya, kita akan kembali bergabung dengan jurnalis Kompas TV Eki Muzakir di tempat kejadian perkara. Eki, saat ini Kapolda langsung meninjau ke tempat kejadian perkara. Apa yang kegiatan apa saja yang dilakukan Kapolda di sana sekarang? Ya, saat ini Kapolda masih memantau proses olah TKP di lokasi. Selain Kapolda, ada Wakapolda juga yang hadir di tempat ini untuk memantau secara langsung bagaimana proses olah TKP. Karena olah TKP sendiri tidak hanya melibatkan tim Polda dan Polrestabes Makassar, tapi juga sudah melibatkan tim Densus 88 untuk melakukan olah TKP dan menyelidiki ledakan yang terjadi atau ledakan bom bunuh diri yang terjadi di depan Gereja Katedral Makassar, Sulawesi Selatan ini. Dari keterangan Kapolda Sulawesi Selatan sendiri menyebutkan bahwa memang ada sekitar 9 orang yang luka akibat ledakan ini dan sekarang menjalani perawatan intensif di sejumlah rumah sakit. Sementara untuk pelaku bom bunuh diri ini, dugaan bom bunuh diri ini masih didalami lebih lanjut karena baik jenis kelamin juga sejauh ini belum bisa dikonfirmasi karena masih proses penyelidikan. Tim DVI juga masih berupaya untuk mengambil sampel ataupun mengambil sejumlah barang bukti di lokasi untuk memastikan siapa sebenarnya pelaku bom bunuh diri karena memang di lokasi kejadian ditemukan sejumlah potongan tubuh yang diduga kuat sebagai pelaku bom bunuh diri di depan Gereja Katedral Makassar, Sulawesi Selatan. Tim DVI masih bekerja untuk mengetahui siapa sebenarnya pelaku bom bunuh diri, namun dari keterangan sementara pelaku diduga sejauh ini ada 1 orang dan mengendarai sepeda motor saat akan masuk ke dalam gereja namun dihentikan oleh pihak petugas keamanan gereja dan bom tersebut meledak di lokasi tersebut sehingga tidak berdampak terlalu besar ke dalam gereja.
Dari informasi awal yang kami terima bahwa ledakan merupakan bom high explosive yang meledak pada pagi tadi, dan juga penyelidikan termasuk ada tim dari K9 yang juga diturunkan ke lokasi untuk melakukan pemeriksaan di lokasi kejadian. Tentu saja pemeriksaan menyeluruh akan terus dilakukan untuk mengumpulkan sejumlah bukti dan juga untuk mengantisipasi jika ada kasus-kasus yang serupa terjadi di Makassar, Adi. Ya, Eki, jadi artinya dari pernyataan Kapolda tadi bisa dipastikan, sekali lagi bisa dipastikan sementara ini tidak ada korban jiwa dari masyarakat maupun umat Katolik yang beribadah di gereja katedral ya, Eki ya? Ya, sejauh ini korban jiwa sendiri masih sebatas pelaku yang melakukan bom bunuh diri pada pagi tadi, sementara untuk warga maupun petugas keamanan yang berjaga di gereja ini mengalami luka dan sudah dirujuk ke sejumlah rumah sakit. Ada 3 rumah sakit yang sempat disebutkan oleh Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Merdisyam tadi. Mereka mengalami luka dan tengah menjalani perawatan intensif. Beberapa mengalami luka di bagian tubuhnya, dan memang jika melihat kondisi ataupun gambar yang kami terima dan beredar luas di media sosial, beberapa warga yang mengalami luka ini cukup parah di beberapa lokasi tubuhnya, dan ini perlu mendapatkan perawatan intensif dari pihak dokter di rumah sakit. Di 3 rumah sakit yang kini menjadi rumah sakit rujukan untuk 3 atau 9 korban ledakan yang terjadi pada pagi tadi, Radi. Baik, terima kasih. Kami akan terus memantau informasi terbaru terkini dari sana, Eki Muzakir. Kami akan tentu kembali ke Anda nanti sementara ini, dan Breaking News Kompas TV jeda sejenak, kami segera kembali sesaat lagi.